Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Muhammad Ilham. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan sehat-sehat selalu dan semoga segala aktivitas dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 4 April 2021. Kita akan sama-sama melihat situasi dan kondisi terkini progres pembangunan sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama. Seperti biasa, untuk update lintasan, kita akan mulai dari trek lurus dan nanti akan kembali ke tikungan ke-17. Bagi teman-teman yang belum tahu, sirkuit Mandalika adalah sirkuit jalan raya yang memang dikonsep dari awal pembangunannya. Artinya, ketika tidak ada ajang balap, maka sirkuit ini akan dijadikan sebagai akses jalan raya menuju ke bagian wisata pantai. Mengingat sirkuit ini dibangun di kawasan wisata pantai. Nah, sekarang kita akan berputar dan mulai perjalanan drone kita dari garis trek lurus yang memiliki panjang 700 meter. Sedangkan total panjang lintasan sirkuit Mandalika 4,31 km dengan jumlah tikungan sebanyak 17 tikungan. 11 berbelok ke sebelah kanan dan 6 lagi berbelok ke sebelah kiri. Trek lurus ini mengarah dari barat ke timur. Perputaran sirkuit mengikuti arah jarum jam. Saat ini proses pembangunan pedok baru akan dimulai. Letak pembangunan pedok ini berada di sisi sebelah kiri dari trek lurus. Sekarang kita akan melihat situasi dan kondisi area pembangunan pedok. Teman-teman bisa melihat di bawah ini, rumah-rumah yang terdampak pembangunan pedok sudah mulai dibongkar. Sebagian sudah rata dengan tanah dan sebagian lagi masih menunggu giliran. Sekarang kita tinggalkan area land clearing atau pembukaan lahan pedok dan kita kembali ke trek lurus. Di bagian putih-putih di bawah ini adalah bagian pit lane yang masih dalam proses pengecoran atau pembetonan lantai dasar. Capaian pengecoran ini sudah sampai ke bagian tunnel 1. Sekarang kita berada di atas tunnel 1. Di atas tunnel 1 sedang ada aktivitas penanaman rumput di grass area. Nah, di sepanjang garis grass area ini, kita bisa melihat tumpukan-tumpukan rumput yang sudah siap akan dilakukan penanaman. Saat ini kita sudah sampai di ujung dari trek lurus dan akan melewati tikungan yang pertama yang berbelok ke sebelah kanan. Di atas tikungan yang pertama tidak terlihat aktivitas pengerjaan.
Sedangkan di sisi sebelah kanan dari lintasan tikungan yang pertama terlihat tumpukan-tumpukan tanah yang akan dijadikan sebagai media tanam rumput. Selain itu juga ada pengerjaan pemasangan penyambungan sistem drainase buangan. Tanah-tanah tersebut diambil dari tumpukan tanah yang berada di sebelah dari grass area. Baik, sekarang kita lanjut ke tikungan kedua, tikungan ketiga, dan tikungan keempat. Di ketiga lintasan tersebut tidak ada aktivitas pengerjaan. Kemudian kita menuju ke tikungan yang kelima yang berbelok ke sebelah kanan. Di sisi dari tikungan kelima, aktivitas pengerjaan yaitu bagian sistem drainase buangan dan di bagian area gravel bed. Satu alat grader sedang meratakan kerikil-kerikil yang akan dijadikan sebagai gravel bed. Di bawah kita ini adalah tikungan yang keenam. Terlihat lintasan tikungan keenam sudah dilapisi aspal yang pertama. Dan terlihat juga rumput di area ini sudah mulai menghijau. Kemudian di bawah ini alat-alat berat yang digunakan untuk proses pengaspalan sedang standby untuk menunggu waktu pengaspalan di tikungan ke-8 dan tikungan ke-9. Saat ini tikungan ke-8 dan tikungan ke-9 baru sampai penyiraman cairan Premcoat. Di tikungan ke-7 terlihat juga area grass area sudah tumbuh menghijau. Nah, sekarang kita sudah sampai di tunnel 2. Di atas tunnel 2 aktivitas pengerjaan yaitu di bagian surface road sebelah kanan dan di bagian grass area atau bagian penanaman rumput. Di tikungan ke-8 dan tikungan ke-9, aktivitas pengerjaan yaitu di bagian pemasangan sistem drainase Horoton. Yang warna hijau di depan ini adalah terpal. Terpal ini berfungsi untuk menutup bagian lintasan yang sudah dilakukan penyiraman Premcoat, agar lintasan tidak bercampur dengan debu maupun air hujan. Baru selanjutnya nanti akan dilakukan proses pengaspalan. Di tikungan ke-9, aktivitas pemasangan sistem drainase Horoton hampir rampung pengerjaannya. Selanjutnya kita menuju ke tikungan ke-10.
Di bagian bawah yang berwarna hitam sebelah kanan, yang terlihat hitam ini adalah bekas dari pembongkaran atau pengikisan aspal yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Hal ini dikarenakan belum sempurnanya hasil pengaspalan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, baru dilakukan penyiraman prime coat kembali. Inilah tikungan yang ke-10 berbelok ke sebelah kanan. Di tikungan ke-10 tidak terlihat aktivitas pengerjaan. Penyiraman prime coat di bagian run-off sudah dilakukan. Baru selanjutnya dilakukan tahap pengaspalan. Lanjut ke tikungan ke-11 berbelok ke sebelah kanan. Tidak ada pengerjaan di tikungan ke-11. Di tikungan ke-12 juga tidak terlihat pengerjaan apapun. Di hari Minggu, sirkuit Mandalika tetap dikerjakan, namun ada beberapa titik memang sedang tidak dikerjakan. Oke, sekarang kita tiba di tikungan ke-13. Aktivitas pengerjaan bagian sisi tepi lintasan sedang dilakukan untuk proses pengecoran sistem drainase Harroton. Selanjutnya kita tiba di tikungan ke-14. Proses pemasangan sistem drainase Harroton di tikungan ke-14 terus dilakukan.
tikungan ke-15 terlihat sistem drainase pipa beton sudah tertanam, baru selanjutnya akan dikoneksikan dengan sistem drainase buangan. Dan inilah lengkungan dari tikungan ke-16. Terlihat lengkungannya di lap-lap terakhir begitu menantang. Sekarang kita kembali ke tikungan ke-17. Aktivitas pengerjaan di tikungan ke-17 yaitu di bagian sistem drainase Hauroton. Nah, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi atau loncengnya, agar kita bersama-sama bisa berbagi informasi mengenai perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.